bahkan Ustadz Fatih Karim ini di nomor 4 sebagai Ustadz radikal. Hafal dia. Iya. Nah itu gimana Ustadz? Kok bisa dicap radikal tuh awalnya gara-gara ceramah apa sih? Paling gini Ustadz, yang paling saya notice nih. Ustadz Fatih, Ustadz Felix nih dicap radikal karena dulunya HTI nih. Oh. Wah, HTI mah pasti teroris. Padahal sebenarnya dibanding Ustadz Fatih nih yang lebih keras saya sebenarnya. Iya. Dalam kayak orang nggak percaya ngotot percaya dukun, saya ajakin ketemu Ustadz. Iya. Nah ini padahal Ustadz Yang Fatih lebih tuh- keras, yang lebih keras harusnya besok peringkat ke-1. Halo guys, oke sekarang gue sedang berada di salah satu pesantren nih, ya. Ini milik salah satu ustadz yang dikenal sebagai ini ustadznya Felicio. Dibilangnya Ustadz Felix bilangnya dulu yang mengislamkan aneh tuh gitu. Nah ini kita langsung kenalan nih, yuk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah ini Ustadz Fatih Karim. Oke, Alhamdulillah. Ustadz pakai dulu. Siap. Ustadz. Oke. Masya Allah. Nah, Ustadz Fatih Karim nih, langsung aja nih Ustadz ke intinya nih. Kan saya pernah dapat WhatsApp yang share-share, di-share-share. Sebar-sebar. Disebar, banyak. Bahkan Ustadz Fatih Karim ini di nomor 4 sebagai Ustadz radikal. Hafal dia. Iya, saya hafal Ustadz Allah. nomor 4 sebagai Ustadz radikal. Nah, 5 besar dong ya. 5 besar loh, ini udah paling ekstrim banget nih. Ini jangan ada bomnya. Bomnya gede. Bomnya gede nih. Jadi disantet bom ya. Masya Allah. Enggak ya? Iya. Nah itu gimana Ustadz? Kok bisa dicap radikal tuh awalnya gara-gara ceramah apa sih Ustadz? Iya, jadi gini, bagi Belanda, Heeh. Imam Bonjol itu radikal. Bagi Belanda, Diponegoro itu radikal. Oke. Bagi Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa itu pasti radikal. Karena mereka semuanya melawan pengkhianatan penjajahan. Jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan segala yang berkuasa itu radikal. Oh, I see. Itu opini publik yang dibuat untuk kemudian membenchmark, menandain orang bahwa ini orang lawannya kita nih. Oh, oke. Padahal ya tahu lawan kita tuh Belanda atau Diponegoro sih? Iya, Belanda lah. Belanda Iya. dong. Belanda itu lawan kita. Kalau kita kemudian justru katakan Diponegoro radikal, pertanyaannya di mana radikalnya Diponegoro? Iya. Nah, jadi kalau hari ini dulu sejarah berulang lagi. Sekarang bagi Abu Jahal, Abu Lahab, yang radikal siapa? Ya, Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Iya. Kenapa? Karena melawan Melawan kepada sistem yang kemudian ditetapkan. Sudah ditetapkan ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan arus itu selalu kamu radikal, kamu ekstrim, kamu Wahabi. Padahal apa buktinya? Iya, Antum tadi masuk pesantren saya lihat. Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak tiba-tiba ditebak. Duh. Ini merah-merah tuh. Yang ada tadi yang bawa pisau siapa sih? Iya, Pak? Yang bawa pisau siapa? Yang gini-giniin saya pisau siapa? Beliau. Iya lagi. Radikalnya di mana gitu ya. Jadi nggak ada buktinya. Dan, iya. dan alhamdulillah sudahlah nggak ada bukti. Masya Allah dengan izin Allah saya banyak dengan izin Allah membawa banyak teman-teman artis untuk hijrah. Oh iya. Nah itu Iya. gimana tuh Ustadz? Kayak Ustadz Felix nih kemarin ngobrol kan dari pecinta game garis keras. Iya. Nah terus juga kayaknya orangnya keras kepala banget nih. Ya. Dan asik diajak bercanda Masya Ustadz Allah, Felix. betul. Nah itu gimana Ustadz? Orang keras begitu tuh cara ngingetinnya pakai apa tuh Ustadz? Allahu Akbar. Hidayah. Oh, Sama. bukan berarti emang bukan Ustadz Fatih yang membolak-balikan hati ya? Enggak. Faktanya, beberapa kali saya diskusi dengan orang Hindu, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Saya diskusi juga dengan orang non-Muslim, Kristen, ya, ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Jadi bukan saya, Allah. Allah yang ngasih. Jadi kalau saya sebab, berarti siapa saja diskusi dengan saya pasti masuk Islam. Oh, iya. Faktanya enggak gitu. Jadi- dan memang Ustadz Felix memang cerdas. Iya ya. Cerdas, memang keras kepala. Iya bener, keras kepala banget. Memang itu kalau beliau karakternya, kalau belum mendapatkan sesuatu yang beliau yakini, beliau nggak mau. Oh. Jadi kita diskusi dari jam 7 malam, jam segini sampai jam 5 subuh. Ih. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet, debat Waduh, debat itu tentang beneran. Quran. Oh. Dia tanya ini, dia tanya itu, dia tanya surga neraka, bener nggak? Emang bener apa nggak ada surga neraka? Dia tanya Quran, kita jelasin semua. Jam 5 selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Kemudian saya bilang, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Terus mau apa lagi?
ini agama yang saya cari. Dia langsung ulurkan tangannya dan saya langsung peluk, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Langsung masuk Islam. Oh, 2002. Sekarang dia guru saya. Ya saling bersinergi lah ya. Karena dia guru saya. Iya. Jadi Ustadz Fatih kelebihannya di bidang mana, Ustadz Felix di bidang mana, jadi saling melengkapi tuh saling ya. melengkapi. Sama kayak antum. Ada kelebihannya. Saya harus belajar. Bagaimana berani membongkar ya pembobrokan para dukun. Gitu. Iya. Jadi saling bersinergi. Iya. Jadi kalau dikatakan hidayah itu yang mahal. Sama kayak kenapa sih kok antum berani? Itu hidayah dari Allah. Taufik. Iya betul. Iya kan? Kalau nggak sembarangan orang lo berani. Iya benar. Backingnya siapa emang gitu kan? Iya. Allah udah backingnya Allah. Backingnya Allah. Backingnya Allah udah percaya aja sama Allah udah. Serah. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, cap radikal itu nggak benar. Ya. Iya. Rasul dulu ketika datang Islam dikatakan apa? Memecah belah kesatuan bangsa Arab. Dikatakan dia menentang kebiasaan bangsa Arab. Dikatakan orang gila. Dikatakan tukang sihir. Macam-macam stempel. Jadi kalau ada orang, kata Imam Syafi'i apa? Jika ada yang kemudian ya berjuang untuk Allah, lihat. Mau membedakannya, mau lihatnya, lihat. Kemana arah panah-panah penguasa diarahkan. Kalau diarahkan kepada dia, berarti itu yang benar. Ya, jadi artinya Imam Syafi'i katakan, kemana panah-panah itu diarahkan. Jika panah itu diarahkan kepada musuh, berarti itu yang sebenarnya harus kita ambil, kita cari. Kenapa? Pasti tidak disukai. Iya. Padahal gini guys, kalau kita nyari tahu arti radikal sebenarnya adalah radikal itu kan di KBBI ya. Itu sebuah organisasi atau gerakan untuk merubah sesuatu hal yang sosial atau yang ada secara kekerasan. Iya. Nah, secara kekerasan. Padahal sebenarnya dibanding Ustadz Fatih ini yang lebih keras saya sebenarnya. Iya. Dalam kayak orang nggak percaya ngotot percaya dukun, saya ajakin ketemu Ustadz. Iya. Nah ini padahal Ustadz yang Fatih lebih keras, yang lebih keras. Harusnya besok peringkat ke-1. Ya. Nah, jadi nggak ada bukti. Kalau Ustadz Fatih kan nggak ngajarin bikin bom gitu. Nggak ada, saya nggak pernah. Padahal totalitas enggak ya? Nggak pernah. Ngajarinnya ya baca kitab. Bahkan saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Mungkin termasuk para dukun tuh. Iya, misalnya kayaknya bagus ya kita buat ajar baca Quran untuk para dukun. Iya, mereka sholawat doang. Ya, jadi saya punya program itu 72% umat Islam nggak bisa baca Quran. Saya sudah membebaskan 150.000 orang buta aksara Quran dari Aceh sampai Papua. Pertanyaannya radikalnya di mana? Nah itu makanya penasaran banget karena saya ketika dapat informasi nih kayak Ustadz Felix kan masuk juga. Ini pas ngobrol orangnya bercanda asik. Asik banget. Bahkan ngerti teknik percintaan juga. Makanya Dan nyambung. kalau bisa main game lebih jago dia main game. Nah itu iya benar. Kalau mau nyusun robot dia lebih hebat menyusun robot. Itu dia. Ini juga terus juga nggak berusaha ngajarin nih kalau lu mau Indonesia jadi Islam lu tembakin ini nggak ada ya. Nggak pernah. Nggak pernah ngajarin ngebunuh. Sedikit pun tidak pernah. Nah itu makanya saya nyari-nyari juga Ustadz Fatih nih. Ini mana sih bagian radikalnya nih mana nih? Gitu. Ngajarin bom enggak, ngajarin nembak orang juga enggak yang enggak bersalah dan sebagainya. Itu fitnahnya. Itu fitnahnya parah ya. Kejam banget, kejam banget. Dan ketika difitnah gitu biasanya kita bersuara dibilangnya membalikkan fakta ya. Iya, makanya saya tidak membantah. Biarkan saja. Biarkan aja. Fakta yang berbicara. Biarkan waktu yang membuktikan. Ternyata saya membuat program Indonesia Bisa Baca Quran. Saya banyak membangun pesantren, termasuk ini. Iya, saya membangun sekolah generasi Quran untuk anak-anak duafa. Saya membangun rumah singgah Al-Fatih di Bandung. Nanti main kita ke Bandung. Boleh. Anak-anak orang nggak punya, sakit keras. Ada yang kanker otak, kanker jantung, kanker hidrosefalus dan yang lainnya. Saya bebaskan biaya berobatnya. Terus radikalnya di sebelah mana? Saya justru nyelamatin orang. Iya, merubah secara kekerasannya di sebelah mana? Jadi nggak benar. Jangan karena Ustadz Fatih dikiranya, wah ini orang-orang pada masuk Islam lewat Ustadz Fatih nih, jangan diancam. Ayo mau masuk Islam kan nih gitu. Kalau nggak mau gue tutup nih. Itu baru radikal ya Ustadz ya kalau gitu ya. Nggak ada buktinya. Dan nggak ada buktinya. Tausiah saya sebelah mana juga nggak ada. Nggak ada ya, totalitas. Aman nggak ada. Dan dalam ini guys, dalam Islam juga memaksa seseorang untuk masuk Islam nggak boleh ya? Nggak ada. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. La ikroha fiddin. Masya Allah, jelas sekali Al-Baqarah. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Bahkan Islam itu rahmatan lil alamin. Terus di mana radikalnya? Jadi nggak ada bukti, nggak ada fakta, jangan termakan opini. Ya, sama kayak tadi beliau bilang, wah kalau tampilannya begini, berarti nggak ada akidahnya, nggak ada tauhidnya. Saya begitu ngevlog sama dia tauhidnya lebih bulat dari saya.
Beneran. Sama lah. Itu makanya nggak boleh ngeliat orang Iya, tampilan. dari tampilan. Apalagi dari isu-isu katanya-katanya Nah, nggak boleh. katanya nggak boleh. Harus dalam Islam pun kita harus diajarkan kritis ya Ustaz. Iya. Nggak boleh gampang percayaan begitu gampang aja. percaya begitu aja. Nah, terus paling gini Ustaz, yang paling saya notice nih, Ustadz Fatih, Ustadz Felix nih dicap radikal karena dulunya HTI nih. Oh. Wah, HTI mah pasti teroris. HTI pasti ngebunuhin orang. Pertama HTI itu ya organisasi yang legal di Indonesia. Dulu ya? Dulu. Iya. Sama dengan FPI, Iya. sama dengan Muhammadiyah. Itu kan semua organisasi. Organisasi Tapi Islam, pertanyaannya gini, kenapa dicabut Nah itu kenapa? izinnya? Itu kan kita juga nggak ngerti. Oh nggak tahu? Iya kan? Kenapa dicabut izin FPI? Kenapa dicabut izin HTI? Nah, dan pertanyaannya pun, sekarang kalau saya dituduh HTI, lah kan HTI-nya udah nggak ada. Udah nggak ada, iya. Nggak ada HTI-nya. Dan mana ngikutin HTI? peraturan nih Ustaz. Iya, ngikutin, dicabut, Dicabut, gitu kan. ngikutin. Dibubarkan. Terus pertanyaannya, kamu kan HTI, lihat kan HTI-nya udah nggak Udah nggak ada. Dan bergerak udah sendiri. Iya, dan saya guru-guru saya semua ulama-ulamanya Indonesia hari ini. Iya, iya. Ya kan? Saya juga berguru kepada banyak guru ya. Misal saya berguru kepada ya Abdullah bin Nuh dari keturunan Abdullah bin Nuh, ya kan itu ulama besar. Saya berguru kepada Ustadz Didin Hafiduddin dan yang lainnya. Terus saya radikalnya di mana? Nah itu, makanya. Nggak ada bukti. Kalaupun tadi ya HTI itu sama seperti Ikhwanul Muslimin, organisasi dakwah. Sama seperti organisasi Front Islam di Salut di Aljazair. Dia organisasi yang ingin sekali agar umat Islam ini kembali pada Quran dan Sunnah. Nah. Pertanyaan di mana salahnya coba? Itu dia. Mirisnya adalah sekarang guys, malah yang kembali ke Al-Quran dan Sunnah dituduhnya radikal, Wahabi. Wah. Iya, termasuk Itu termasuk pesulap merah juga. Saya bahkan bukan ustadz di Wahabi. Dia mah Islamnya Wahabi. Allahu Akbar. Guys, ini guys, bahkan anehnya adalah para dukun-dukun berkedok agama ini yang dicap ulama-ulama nih, Iya, iya. yang nampilin adegan, begitu. Yang keluar api ada nggak? Iya, darah doang sih. Oh, darah doang. Yang pakai pil. Ya Allah. Oh, itu pil tuh? Iya, ada pil blood, kapsul blood namanya. Tuh, baru Jadi tahu lagi. disempelin sini nih di tangan. Jadi pas ngelawan mental, nanti kan batuk tuh. Pilnya masukin ke dalam mulut. Darah. Kalau keluar pilnya itu dalamnya serbuknya kena air liur, itu jadi berubah warna. Oh, baru tahu lagi. Jadi nggak benar. Nggak benar. Nah, itu Isu-isu makanya. itu nggak benar. Dan itu memang udah takdir juga ya, Ustaz ya. Iya. Kalau nggak salah ada hadis, bener nggak nih, Ustaz? Ada hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa di akhir zaman bahwa memang yang baik akan terlihat buruk, yang buruk akan terlihat baik. Iya. Jadi di akhir zaman itu ya bahkan orang-orang yang paling jahat, awas ya, hati-hati, orang yang paling jahat di kolong langit kata Nabi, ulama-ulama kalian. Bukan pesulap, gitu ya? bukan koruptor. Di akhir zaman yang paling jahat bukan pelacur, Yang paling kelihatan jahat gitu ya. ulama-ulama kalian. Kenapa? Karena dari mulut-mulut ulama yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi banyak ulama bayaran. Oh, banyak ulama yang berkedok ya. Iya, ulama. Nah itu tadi ulama, tapi ternyata dukun. Tapi dukun. Nah ini, jadi nggak benar kalau kemudian ada kalimat-kalimat bahwa justru yang jahat itu koruptor. Enggak, ulama. Ulama yang menghalalkan korupsi. I see. Jadi jangan main-main dengan yang benar jadi salah jadi benar. Dan kalau Ustadz Fatih nih, kalau misalkan ketemu ateis gitu, kan nggak langsung, wah bunuh, nggak gitu ya. Aneh padahal ya. Justru saya beberapa kali ketemu ateis di Malaysia juga. Saya pernah ketemu ateis tapi dia tadinya Hindu. Diskusi 5 jam saya diskusi dengan dia. Alhamdulillah masuk Islam. Sekarang juga menjadi ustadz di Malaysia. Jadi teman-teman semuanya, saya sangat senang ketemu dengan orang-orang yang mencari kebenaran, diskusi itu senang banget. Nggak pernah. Iya, malah nggak ada keras-kerasnya sama sekali guys. Ya kan? Kemarin kan ini Ustadz, kayak kita lihat Ustadz Felix yang tadinya ateis pun malah jadi Islam nih ketemu Ustadz Fatih. Dan karena itu juga penjelasan Ustadz Fatih sih juga mungkin bisa menerangkan secara nalar. Kan Islam memang kebanyakan penjelasannya logik. Bahkan kita diminta untuk logik juga sama Allah kan. Betul. Jangan gampang percayaan gitu. Iya, sama Allah. Itu loh yang diajarin Islam. Makanya kalau ateis itu la ilaha illallah itu udah setengah Islam, ada yang bilang gitu kan. Ateis itu udah setengah Islam karena dia sedang mencari. Iya, udah berpendapat tidak ada Tuhan. Tinggal tambahin yang berhak disembah kecuali Allah. Betul. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman kita ateis atau dia agnostik itu dia percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya agama. Agama, iya.
Diajak diskusi, dirangkul, bukan dipukul. Nah, tuh malah ngajarin begitu malah dibilang radikal nih. Boleh. Makanya ini nomor 4-5 besar loh guys. Ngajarinnya malah baik-baik loh, luar biasa. Iya, jadi teman-teman semuanya ya, yang pertama kalau ada teman-teman yang mau diajak, ya dirangkul bukan dipukul ya. Dakwah itu diajak bukan diejek. Iya, betul. Ya, nggak boleh. Jadi nggak benar. Iya, dan ini saya main ke pesantrennya nggak dimintain KTP kayak yang di dukun-dukun itu. Waduh, nggak digerubuk masa. KTP buat apa? Hah? Nggak tahu alasannya KTP buat masuk situ katanya harus izin RT. Padahal saya keluar kota-kota guys, Ustadz. Nggak pernah tuh dimintain KTP sama RT. Cuma ke situ doang tuh. Kadesnya minta KTP. Di sini memang peraturannya gitu, datang KTP. Nah ini Ustadz Fatih yang dicap radikal, malah baik-baik aja. Dikasih kopi, tuh, dikasih air minum, malah baik banget. Nih jangan asal jangan dikasih santri, itu santri mati. Bahaya. Nggak bisa pulang. Iya kan. Dan saya nebak ini saat kemarin ada Ustadz Felix, saya nebak gini. Ustadz Felix sebelum ketemu Ustadz Fatih kan ateis. Saya punya pemikiran Ustadz Felix pasti dulu jomblo pada ateis, karena orang ateis itu susah dapat jodoh. Karena jodoh dengan Tuhan kan. Dia kan nggak percaya. Cerdas juga nih orang. Iya, kata Ustadz Felix, oh iya bener gitu. Jodoh di tangan Tuhan, kan Tuhan yang nggak ada. Kebetulan banget kan, katanya, oh iya bener, dulu emang pas masih ateis nggak punya jodoh. Pas masuk Islam baru nemu jodoh. Bener. Iya, saya bercandain gitu, oh iya juga dia gitu. Jadi memang luar biasa guys. Jadi terbukti nih Ustadz Fatih Karim di sebelah mana radikal? Kita tanya balik ya kalau ada yang nyebut radikal. Buktinya, kan kita kalau ngomong ada bukti. Sama seperti tadi kan dukun-dukun semuanya harus ada bukti. Nah, tukang-tukang santet mana buktinya? Nih lihat sehat-sehat nih. Nggak ada keluar ulat, nggak ada keluar besi atau kecuali dari kopi yang Ustadz Fatih keluar, langsung ada pistol. Itu radikal. Iya, nggak ada bukti. Tapi nggak ada guys. Ini saya nyari kebenaran radikal atau enggak. Bahkan mau nih ditanya Masya Allah. Silakan. Di klarifikasi. Seneng banget saya. Justru ini kesempatan saya untuk membuka ya, silahkan. Dicari aja Fatih Karim, dibongkar. Ada foto mungkin, ada pernah video gaper. Nembakin orang mungkin atau ngebakar orang. Dan saya berdakwah sudah 26 tahun. 26 tahun. Antum sudah berapa tahun sekarang? Dari sekarang umurnya 28. 28. Berarti antum umur 2 tahun, saya sudah berdakwah. Nah, itu dia makanya. Antum lagi belajar jalan. Iya benar, lagi belajar jalan. Mudah banget ya. Alhamdulillah. Waduh, Masya Allah, 26 tahun. Iya. Jadi luar biasa guys. Ini terbukti ya guys. Ini pembuktian juga nih. Ya, pembuktian. Ini nanti akan saya kasih judul pembuktian Ustadz radikal atau tidak. Makasih, alhamdulillah. Beneran. Karena saya tuh pembuktian Pak Ustadz. Kalau misalkan ini disebutnya sakti, ya saya buktiin sakti beneran atau enggak. Ternyata palsu ya palsu. Ustadz ini radikal, saya buktiin. Ini radikal atau enggak? Nyatanya enggak yang ada aku kebal. Iya, yang aku kebal. Buktiin. Saya buktiin. Nah, makanya ini ketika di sini disebut radikal, di sebelah mananya radikal saya nggak ngelihat sama sekali, guys. Keradikalan, totalitas. Nggak ada. Tadi lihat santri-santri saya. Iya, santri-santri juga aman-aman aja, nggak wah ada orang baru, Nggak gitu. Nggak ada. Orang kadang-kadang aneh, Zat. Nah, itu Zat, satu tips. Bagaimana cara menyikapi fitnah di akhir zaman ini? Karena ketika kita diam dibilang takut, seolah-olah membenarkan, bersuara dibilangnya membalikkan fakta. Kalau kita tantangin, ya udah lu datang deh sini deh, buktiin sendiri. Kayak misalnya saya nih, kayak datang nih. Kalau Ustadz Fatih ngomong, datang deh kalau yang nuduh radikal datang ke sini, buktiin di mana radikalnya. Kita bakal dibilangnya takabur. Nah, cara menyikapi fitnah yang benar gimana, Ustadz? Tidak usah ditanggapi. Oh gitu. Tunjukkan dengan bukti. Ya, tunjukkan dengan bukti. Sama seperti pohon mangga, ya supaya manis itu katanya diapain batangnya? Dibeset. Oh, justru dilukai. Tapi dia mengeluarkan justru buah yang manis. Jadi lihat bagaimana kemudian Imam Syafi'i ngajarin kita. Apa kata beliau? Jadilah seperti kayu yang dibakar wangi. Ayo apa yang dibakar wangi? Namanya kayu apa teman-teman? Kayu apa? Nah kan. Wah, berarti jarang ikut acara habaib dong. Kayu apa yang dibakar wangi? Garu. Kayu gaharu. Oh, kayu gaharu. Jadilah kayu gaharu. Dibakar tapi makin wangi. Jadi di fitnah tunjukkan kebaikan. Dan kalau dalam Islam ketika kita difitnah malah itu menguntungkan kita ya? Menguntungkan. Kok malah menguntungkan, malah counter? Malah emosi ya? Nggak perlu. Jangan. Karena tujuan kita emang bukan dipuji ya, Ada orang transfer 100 miliar ke antum. Masa antum bilang, saya tolak, saya nggak mau, saya nggak terima uang ini. Kan nggak? Ya seneng dong.
transfer aja terus. Iya. Yang penting kita udah menyampaikan, kita nggak sesuai yang dituduhkan itu ya. Iya. Tugas kita udah sebatas itu ya. Tugasnya sudah Kalau selesai. masih mau fitnah, udah angkat tangan, silakan. Kita yang diuntungkan loh. Iya. Ini kita malah mau berbaik hati. Dan- Stop nih, pahala lu sayang-sayang gitu. Coba pahala dia pindah ke kita, Iya. dosa kita pindah ke Oh, dia. gitu ya fitnah ya? Oh iya dong. Waduh. Jangan main-main. Nah, ini kita- dibalik ke sono. Nah, itu kita berbaik hati nih. Sayang-sayang, lu yang ngerjain Iya. kebaikan, harusnya lu yang dapat pahala. Habis sudah pahala. Masa kok dikasih ke kita suka-suka gitu? Dosa kita nih banyak nih, Nah. banyak aib yang Allah tutupin. Tuh. Kok lu malah ambil gitu ya? Itu kan malah pahalanya malah saya kasih ke orang. Nah, itu. Orang bangkrut kayak gitu itu. Nah, itu dia. Jadi nggak usah di-counter, Nggak usah di-counter. nggak usah dibantah, biarkan saja sama kayak antum. Dikatakan apa? Silahkan, mana sini, Iya, datang. iya, Itu benar. kan menunjukkan apa? Ayo. Itu memang begitu. Iya betul. Kalau mau, ayo makan bareng kita. Ayo, gitu, tunjukin. sakti. Orang Kalau sakti, tadi sakti. tadi saya dapat ini loh pencerahan. Benar, saya berguru sama antum. Iya. Apa kata antum tadi? Saya itu ingin cari kebenaran. Iya benar. Saya ingin cari pembuktian. Kalau memang Anda benar, saya siap berguru. Berguru, iya benar. Ya Allah. Kalau ada yang beneran sakti, saya berguru. Itu Nggak ada. kurang baik apa coba? Tapi dibilangnya, wah ini mah dia emang Nah. nyari masalah mulu Iya sama kan? orang gitu. Allah. Nah, jadi menurut saya nggak usah di-counter, Iya. nggak usah dibantah, nggak usah ada apa-apa. Ini pun sebenarnya saya tidak buat loh. Beliau yang undang saya, Ustadz, sebentar. Iya, benar. Saya ingin menjelaskan pada publik Iya betul. bahwa pembuktian. Ini Ustadz pembuktian Fatih, nih, saya lagi pembuktian nih bener. Ya, padahal yang buat bukan saya kan. Padahal saya, iya. Insya Allah. Karena saya pernah saat ketemu sama beberapa pekerjaan yang di belakangnya tuh ada pistol. Nah, tuh. Gitu, saya tahu lah itu mereka ada beberapa pekerjaan yang belakangnya memang nyiapin pistol. Nah ini ustadz yang dicap radikal nomor 4 ini nggak nyimpen pistol, nggak nyimpen pistol. bom tuh. Dan antum Totalitas. coba lihat nanti mobil saya sendiri. Nah itu dia. Sendiri kemana-mana. Kalau saya radikal, pengawal saya semua Pengawalannya bersenjata. udah bersenjata Saya nggak ya? pernah. Rumah saya juga 24 jam nggak ada security. Nah itu dia. Di mana masalah? Radikalnya di sebelah mana? Di sebelah mana? Nggak ada Gitu bukti. Datang ke pesantren saya juga nggak. Saya tidur juga sendiri. Nggak Nah ada itu buktinya. dia. Ya. Jadi kurang lebih begitu guys. Ini Masya udah Allah. pembuktian ya bahwa hati-hati fitnah di akhir zaman ini banyak. Insya Allah. Jangan sampai pahala kamu semakin ditransfer ke orang yang kamu fitnah, Sementara dosa dan dosa yang difitnah pindah ke sana. dipindah ke kamu. Maka dari itu kita berbaik hati nih agar kebaikan kamu tetap Insya Allah. kamu yang menikmati Iya, di akhir hidup. Iya. Oke, terima kasih Ustaz Fatih. Sama-sama. Syukran jazakallah khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kita tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Oke. Guys, mampir juga ke Ustadz Fatih Karim ya. Allah. Channel YouTube-nya saya taruh sini YouTube-nya di sini Cinta Quran Iya. TV. Oke, siap Ya, di sini. terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.